Hakim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji tentang surat Al-Kahf. Kita masuk ke pembahasan kita masih di dalam surat Al-Kahfi. Kemarin kita bahas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat pertama dari surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah taala sudah memberitahukan kepada kita semua, kita ini istilahnya umat Islam ini sebenarnya sudah dikasih buku tutorial hidup. Jadi buku, misalnya kalau kulkas mesti ada buku panduannya, ya kan? Kalian beli HP ada buku panduannya, jangan sampai nyemplung ke rawon, jangan sampai nyemplung ke air, ya kan? Nah, ini aturan mainnya dari handphone ini. Kalau kita langgar, kita bisa nyalahkan pemiliknya, ngelabrak ke pabrik, misalkan, Pak pabrik, ini petugas pabrik ini HP saya ini rusak, dia apain kita cemplung nih ke sumur, ya mesti aja, ya apa enggak? Nah, begitu juga manusia, kita ini hidup, kita ini dihidupkan sama Allah Ta'ala, dikasih nafas, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih bisa berucap, dikasih langkah kaki, dikasih ini itu dan lain sebagainya untuk visi misi tertentu, untuk hal-hal yang ditentukan sama Allah Ta'ala. Jangan dirusak, jangan kamu begini, jangan kamu begini dan lain sebagainya. Aturan yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita langgar, kita yang akan melenceng, kita yang akan rugi sendiri. Tapi kalau kita patuh kepadanya, kita yang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menjadikan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad salah satu hal, salah satu perkara yang paling wajib untuk kita syukuri, yang paling wajib untuk kita sadari bahwa ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, terima kasih bagimu ya Allah. Kenapa? Alladzi anzalal kitaba ala abdih, karena engkau telah menurunkan Alkitab ini kepada seorang hambamu yang namanya Muhammad bin Abdillah. Saya tidak ngerti saya akan jadi apa kalau tidak pernah baca Al-Quran. Saya tidak ngerti akan menjadi manusia yang bagaimana kalau tidak pernah tahu aturannya Al-Quran. Saya tidak ngerti saya akan bisa hidup seperti apa kalau saya tidak berpijak dengan pijakannya Al-Quran, dengan aturannya Al-Quran. Itu sama saja kayak kalian beli HP tapi tidak dikasih buku panduan, tidak baca buku panduannya, tidak ngerti ini yang boleh saya lakukan buat HP ini apa saja, yang tidak boleh apa saja. Sama saja kayak gitu. Akhirnya rusak karena kita sendiri. Akhirnya binasa karena kita sendiri. Begitu juga dengan badan kita, begitu juga dengan jiwa kita. Kalau kita tidak ngerti aturan main kehidupan kita, walam yaj'al lahu iwaja. Jadi Al-Quran itu bukti otentiknya, bukti yang paling bisa diterima akal adalah walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kelok-keloknya sama sekali. Kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan ada tanaqud fihi, tidak akan ada pertentangan di dalamnya. Bahkan yang lebih menjelaskan lagi, yang lebih realistis lagi adalah Al-Quran ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa orang mengarang yang semisalnya. Nah, tidak akan ada satu orang pun, bahkan kalau misalkan manusia di alam semesta ini dikumpulkan, manusianya, jinnya, bareng-bareng bergotong royong untuk bikin satu ayat saja, untuk bikin yang setara dengan Al-Quran, dari segi sastranya, dari segi ketinggian maknanya, dari segi keindahan tata bahasanya, tidak akan mungkin bisa kita temui. Tidak akan mungkin bisa kita temui. Kalau kalian mau istilahnya, mau itu banyak sekali bukti-buktinya di dalam Al-Quran. Kayak misalkan salah satu ayat aja, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir itu artinya apa kalau kita artikan? Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Tuhanmu wahai Muhammad bertakbirlah, ya kan? Dan kepada Tuhanmu wahai Muhammad bertakbirlah kamu. Itu kalau kalian balik, wa rabbaka fakabbir. Baca dari belakang ke depan, podo. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, dari depan ro kaf, ya kan? Ro ba kaf. Terus habis itu apa? Fa
kaf, ba, ro. Dibalik ro, ba, kaf, fa. Podo. Warabbaka fakabir. Dengan kata-kata istilahnya cuman dengan ndak lebih dari 6 huruf. Nah, cuman dengan menggunakan 6 huruf tapi maknanya begitu mendalam sekali. Ini kalau diterjemahkan ke Indonesia, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah. Pirang huruf itu? Berapa huruf itu? Panjang dan bisa dibalik podo nggak iso. Itu cuman bisa pakai bahasa Arab saja. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang semisal itu, yang istilahnya dari segi tata bahasa, dari segi maknanya dan lain sebagainya. Musailamah Al-Kadzdzab pernah nirukan, pengen bikin yang semisal dengan Al-Quran itu, pokoknya burine podo-podo, ya kan? Belakangnya sama semuanya. Kayak Al-Quran kan rata-rata seperti itu kan. Jadi amma yatasaaluna 'anan nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhta. Jadi bukan. Jadi ada banyak ayat-ayat yang belakang-belakangnya itu podo seperti itu. Ini Musailamah juga pengen bikin, tapi akhirnya tidak ada maknanya sama sekali, ya kan? Tidak ada maknanya. Sering tak cerita nih. Jadi Musailamah bikin surat namanya surat Al-Fil, surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil untuk nyaingi Al-Filnya Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayat. Dan dia bikin juga kayak apa? Al-Fil wa ma adraka mal fil alladzi khurtubuhul kabir. Jadi belakangnya podo kabeh, tapi tidak ada maknanya sama sekali. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah seekor hewan yang besar, telinganya lebar, hidungnya panjang dan lain-lain. Oh, apa maknanya? Ini jadi lagunya anak kecil, ya kan? Jadi lagunya anak kecil-kecil itu sekarang dilakukan seperti itu. Jadi walam yaj'allahu iwaja. Dari segi Al-Qur'annya itu sendiri, kalian mau mantapkan diri dengan Al-Qur'an, telitinan Al-Qur'an, kupasan Al-Quran, pelajari Al-Quran, kalian tidak akan pernah mendapati satu ayat pun, bahkan satu huruf pun yang melenceng, yang terkelok, yang tidak sama, yang bikin orang itu tersesat. Tidak ada. Aiwaja, qayyimah. Aiwaja itu artinya bengkok. Qayyimah itu apa? Lurus. Ini kan semakna sebenarnya, ya kan? Aiwaja sama qayyimah itu satu makna. Lek lurus sih ya ndak bengkok, lek bengkok ya ndak lurus, ya kan? Kalau ndak bengkok itu ya mesti lurus, kalau lurus itu mesti ndak bengkok. Kenapa kok diulang sama Allah Ta'ala? Karena Al-Quran ini selain Al-Qurannya itu sendiri lurus, juga meluruskan orang-orang yang mempelajarinya, membuat kita semakin lurus kalau kita semakin ngerti dengan isinya Al-Quran. Apa yang boleh saya omongkan, apa yang tidak boleh. Apa yang boleh saya lihat, apa yang tidak boleh. Saya harus kemana dan mana tempat yang tidak usah saya datangi. Mana yang perlu saya dengarkan dan mana yang... Ini kalau kita sudah merasakan zauk, ada zauk, tahu zauk. Zauk itu ada rasa. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan. Al-Quran itu tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang dikasih kefahaman, dikasih perasaan, dikasih pengetahuan, dikasih porsi lebih oleh Allah Ta'ala untuk ngerasa nih Al-Quran. Main di sini kita duduk ini bukan berarti ayo kita belajar Al-Quran maka semuanya akan paham Al-Quran. Tidak. Yang paham orang-orang yang bisa merasakan Al-Quran. Yang paham adalah orang-orang yang sudah lurus duluan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya apa? Aqwam, ya kan? Inna hadzal Qur'an ini ya, Al-Qur'an ini akan meluruskan orang-orang yang seperti apa? Yang sudah lurus. Yang diluruskan sama Al-Quran orang-orang yang sudah lurus, yang sudah ada iman di dalam hatinya, yang sudah ada ketakutan terhadap neraka, yang sudah kepengen masuk ke dalam surga, yang sudah sadar dengan kebaikan-kebaikan, yang sudah punya keimanan kepada Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang semacam ini, yang hatinya bersih, yang hatinya benar, yang hatinya lurus, yang hatinya indah, kemasukan Al-Quran, mereka akan semakin lurus. Mereka akan semakin mendapatkan petunjuk. Mereka akan semakin merasakan rasanya Al-Quran. Mereka yang akan bisa merasakan tafsir-tafsir dari Al-Quran. Oh, ngono to maknane. Oh, seperti itu yang dimaksud sama Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada yang kayak gini, orang yang tidak lurus, orang yang tidak punya keimanan ini itu dan lain, baca Al-Quran
tidak akan semakin lurus, tidak ada faedahnya. Makanya dikatakan, kenapa sih kok dua kali seperti itu? Walam yaj'allahu iwaja qayyiman. Kenapa kok dijadikan dua sama Allah Ta'ala? Ada berkelok dan juga yang akan meluruskan kita. Ulit taukid. Jadi karena orang-orang yang bisa merasakan Al-Quran, hidayahnya Al-Quran cuman datang kepada orang-orang yang hatinya itu sudah lurus. Kecuali kalau masuk bulan Ramadan. Di bulan-bulan selain Ramadan, seperti itu Allah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu huda, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak akan mendapatkan petunjuknya Al-Quran. Kecuali kalau masuk bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Tidak enak saya sampai situ hafalannya. Hah? Tidak ada. Juz berapa ya ini? Pokoknya surat-surat awal-awal. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran, fungsinya Al-Quran khusus untuk bulan Ramadan itu ngasih hidayah kepada semua orang. Tapi kalau selain bulan Ramadan, cuman yang bisa mendapatkan hidayahnya Al-Quran cuman orang-orang yang sudah muttaqin, orang-orang yang sudah beriman. Walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Setelah itu Allah Ta'ala nurunkan Al-Quran ini untuk apa? Liyundhira, untuk ngasih peringatan kepada orang-orang kafir. Liyundhira ba'san syadidan, untuk ngasih peringatan bahwasanya akan adanya satu pembalasan yang sangat dahsyat dari Allah Ta'ala, milladunhu, dari sisi Allah Ta'ala, wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan juga ngasih kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi selalu Allah Ta'ala gandengkan beriman dan beramal soleh. Orang beriman tok tidak beramal soleh percuma. Orang beramal soleh tapi tidak beriman juga tidak ada faedahnya sama sekali. Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Bahwasanya kalau orang beriman dan beramal soleh, nanti istilahnya yang akan mereka dapatkan semuanya adalah hasanah. Apa itu hasanah? Kebaikan. Kita di dunia, kalian hidup di dunia melakukan kebaikan terus, ngomong tidak pernah nyakitin orang, jalan tidak pernah bikin celaka untuk orang ini, pokoknya kemana-mana nebar kebaikan. Di dunia dia akan sudah merasakan yang namanya hasanah. Dia akan sudah merasakan yang namanya hasanah, kebaikan. Orang baik dibaikin orang, ya enggak? Orang baik, kalian mau temenan sama orang jahat? Mau temenan sama orang pelit? Tidak mau. Jadi orang-orang yang jahat di dunia yang mereka rasakan sudah tidak enak. Sedangkan orang-orang yang baik di dunia mereka sudah mendapatkan kehidupan yang baik, di akhirat dia juga akan kembali ke tempat yang baik. Apa itu? Surga. Di akhirat mereka akan masuk ke dalam surga, di dunia sudah menjadi surga sebelum surganya mereka. Tapi kalau orang kafir, apa yang mereka dapatkan? Ba'san syadidan, balasan-balasan yang dahsyat, balasan-balasan yang tidak enak. Di dunia aja loh sudah tidak enak. Itu orang-orang artis-artis luar negeri begitu gampangnya bunuh diri, sing nyilet sini, yang gantung diri. Kalian kebeset titik loro apa ndak? Loro, sakit luar biasa. Tapi mereka mampu sampai ini dipotong sendiri urat nadinya. Kira-kira kenapa kok mereka itu padahal uangnya banyak, rumahnya besar, terkenal, cantik, ya enggak? Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Kenapa mereka memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri? Berarti hidupnya itu tidak baik. Kehidupannya dia itu tidak baik. Tidak ada tenang-tenangnya jiwanya. Berarti apa? Ketenangan itu bukan di harta, bukan di ketenaran, bukan di kecantikan, bukan di kegantengan, tapi kebanyakan orang tertipu dengan hal itu semuanya. Nanti Allah Ta'ala akan menjelaskan. Milladzina yusyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Dan ketika di hari tersebut kalian sudah nyampe ke tempat tersebut, tempat yang indah tersebut, makithina fihi abada, kalian akan selama-lamanya
berada di tempat tersebut. Surga selama-lamanya, neraka juga selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada akhirnya sama sekali, tidak ada ujungnya. Berarti lek wis mlebu surga ya wis surga selama-lamanya, tidak ada habisnya sama sekali. Tempat yang penuh dengan keindahan. Kalau neraka gimana? Ini sama juga. Tempat yang penuh dengan penyiksaan dan siksaan itu juga akan selama-lamanya. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan setelah itu Allah Taala juga menjelaskan di sini, pertama wa yundir ba'san syadidan. Allah Taala memperingatkan tentang adanya balasan yang dahsyat, balasan yang tidak enak dari Allah Taala. Diulang lagi sama Allah Ta'ala, wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Terutama Al-Quran ini datang untuk memperingatkan orang-orang yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, yang menyembah Tuhan selain Allah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan kalau Allah Ta'ala itu punya anak. Nah, Allah Ta'ala itu punya anak. Padahal kalau konsepnya orang Islam gimana? Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, huwallah, dia Allah yang Maha Esa. Allahu as-samad, Allah yang Maha as-samad. Apa itu as-samad? Tempat bergantungnya semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bergantung kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun kecuali kalau mau ngapa-ngapain atas seizin Allah. Saya ngangkat-ngangkat tangan ini, kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena Allah mengizinkan. Misalkan jajal, misalkan, nauzubillah tapi ya, misalkan saya ngajar, tahu-tahu tengah-tengah ngajar ini ngene, kiting dewe, bisa apa enggak? Terus kayak gini, terus mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Kalian tengah-tengah tengah-tengah ngaji kayak gini, tahu-tahu sakit gigi, bisa apa enggak? Ngantuk, bisa apa enggak? Bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena semuanya bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahus Samad, tempat bergantungnya semua makhluk, langit, bumi, pohon, tumbuhan dan lain sebagainya, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalkan kita tahu ya, kalau misalkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna fihi. Jadi sebenarnya kalau misalkan manusia itu bisa melihat, yang nggak bisa melihat itu cuma dua makhluk, manusia sama jin, manusia tsaqalain, manusia sama jin ini tidak dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Betapa seringnya langit itu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tak ambruk saja. Bumi, ya Allah tak terbelah saja aku ya Allah. Gunung-gunung, ya Allah tak hempaskan diriku kepada orang-orang yang mengatakan kepadamu bahwasanya ada Tuhan selain engkau. Tak binasakan saja mereka ya Allah. Istilahnya langit akan nubruk orang-orang yang menyekutukan Allah, bumi ingin menelan orang-orang yang menyekutukan Allah, dan gunung-gunung ini sudah tidak sabar untuk membinasakan orang-orang yang menyekutukan Allah. Saking Allah Ta'ala mengatakan jangan dulu, karena di situ masih ada hambaku yang beriman. Jangan dulu, di situ ada hambaku yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dulu, di situ ada hambaku yang sujud, di situ ada hambaku yang rukuk, di situ ada hamba-hambaku yang masih menyembah kepada diriku. Jangan binasakan dulu, tapi minta terus mereka sama Allah. Bahkan di dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya laut itu setiap harinya minta kepada Allah Ta'ala 3 kali sehari. Minta sama Allah Ta'ala 3 kali sehari, ya Allah biarkan aku membinasakan orang-orang yang menyekutukan engkau. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberi peringatan. Tak kasih peringatan kalian lewat apa? Lewat Al-Qur'an ini, lewat firman-firmanku, lewat ayat-ayatku. Alladzina qalu ittakhadallahu walada, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya anak, malahum bihim min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Mereka itu orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Mereka itu orang-orang yang tidak punya pikiran. Walali abaihim, begitu juga dengan orang tua mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh betapa besarnya dosa yang diperbuat oleh lisan-lisan mereka. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan kaburat kalimatan takhruju min qulubihim,
min qulubihim. Qulubihim itu kan hati-hati mereka. Seharusnya kalian kalau mau ngomong sesuatu yang akan keluar dari lisan kita, sesuatu yang akan keluar dari lisan kita ini keluarnya dari pikiran kita, dari hati kita, apa langsung dari mulut kita? Dari pikiran kita. Kita lagi sumpek ya, kita lagi sakit, yang keluar apa? Aduh, ya kan? Nggak mungkin nggak nyapu-nyapu, aduh. Nyapa ya, kok aduh aku. Pernah kita kayak gitu? Jadi yang keluar dari lisan kita itu hasil sesuatu yang keluar dari pikiran kita atau hati kita. Ya benda, ngelihat orang cantik, hayune wong kuwi. Ada orang ngelihat orang welek, rambutnya acak-acakan, gimbal, orang gila, hayune wong kuwi. Bisa kita kayak gitu? Nggak bisa. Keluarnya dari pikiran kita, keluarnya dari hati kita, baru terrealisasikan dengan sesuatu yang keluar dari lisan kita. Makanya kenapa sih kok Rasulullah itu dikasih sebutan wa idza takallama faka'anna durru yasqutu min fi. Kalau Nabi Muhammad itu sudah ngomong, seakan-akan mutiara-mutiara yang keluar dari lisannya. Saking apa? Saking indahnya hatinya, saking indahnya pikirannya Nabi. Sehingga yang keluar semuanya mutiara. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, yang keluar dari mereka itu mutiara-mutiara semuanya. Kenapa? Hasil dari pikiran mereka dan hasil dari hati mereka. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan di sini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim? Betapa besarnya dosa yang mereka lontarkan lewat lisan-lisan mereka. Kenapa kok pakai lisan saja, bukan hati-hati? Karena yang mereka katakan, kalau mereka kembalikan kepada pikiran, mereka kembalikan kepada hati, mesti bertentangan. Mesti bertentangan. Orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kalau mau mikir sebentar aja, kalau mau masukkan ke dalam hati, ya ngomong di dalam hati, mosok toh Tuhan enek telu. Terus kalau misalkan satu Tuhan pengen hujan, satunya pengen gluduk aja, satunya pengen terang benderang, iki sing dadi sing endi? Iya apa enggak? Kalau misalkan Tuhan ada tiga, yang satu pengen gini, yang satu pengen gini, yang satu pengen gini, dadi apa ndak ndonyane? Ndak dadi. Bubrah semuanya. Bubrah semuanya. Jadi berarti apa? Yang keluar dari lisan-lisan mereka itu cuman kata-kata yang cuman di mulut saja. Karena tidak akan mungkin bersesuaian dengan otak, tidak mungkin bersesuaian dengan hati. Mosok saya misalkan, kalian misalkan bikin buku atau bikin hasil karya, kalian sama hasil karya kalian bisa sama apa enggak? Bisa sama. Saya tukang kursi bikin kursi, tukang kursi sama kursi ini sama, iya apa enggak? Tidak mungkin. Orang bikin komputer sama manusia itu sama saja. Harganya sama kayak manusia, fungsinya sama kayak manusia, bisa setara dengan si manusia tersebut, bisa? Tidak mungkin. Pelukis sama lukisannya, mana yang lebih berharga? Pelukisnya apa lukisannya? Pelukisnya lah. Pelukisnya yang lebih berharga. Istilahnya kalau misalkan lukisan ini harganya berapa? 1 miliar. Kita mau dihargai orang 1 miliar? Kita mau, nggak usah diri kita, mata. Siapa yang mau nyumbang matanya, tak kasih 1 miliar. Ada yang mau? Nggak ada yang mau, nggak bisa dibandingkan. Pencipta sama penciptaannya itu nggak bisa disamakan. Jadi nggak mungkin ada Tuhan. Ada orang nyembah, sembahannya orang ini kan macam-macam kan. Ada yang nyembah Nabi Isa, ada yang nyembah Bunda Maria, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu. Batu sama yang bikin batu apa ya mungkin podo. Pohon sama yang bikin pohon tidak mungkin sama. Langit sama pencipta langit tidak bisa sama. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Karena kalimatnya orang-orang non muslim itu, kalimatnya semua orang kafir itu, semua orang yang menyekutukan Allah, yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala, itu kata-kata yang cuman ada di lisan saja, tapi tidak mungkin bersesuaian dengan pikiran, tidak mungkin bersesuaian apalagi dengan hati. Jadi kalau mau diwalik, mosok toh, mau mikir sedikit aja, mesti bakalan selesai masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadziba. Semua yang dikatakan orang-orang itu semuanya adalah dusta semuanya.
Ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan. Tuhannya apa? Berhala. Tuhannya apa? Nabi Isa. Tuhannya apa? Bunda Maria. Tuhannya apa? Uzair dan lain sebagainya. Semuanya adalah kebohongan-kebohongan. Semuanya adalah suatu kebohongan. Yaquluna illa kadiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Setelah itu Allah Ta'ala menghibur Nabi Muhammad. Jadi ayat ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, itu kata-kata yang dikatakan oleh Allah Ta'ala untuk menghibur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya kamu wahai Muhammad, fala'allaka ya Muhammad, sepertinya kamu wahai Muhammad, bakhi'un nafsak, akan membinasakan dirimu sendiri, wa qatalaha bil gham, dan kamu akan terbunuh dengan perasaan-perasaan sumpah, kamu akan hancur dengan pikiran-pikiran yang semacam itu, ala atharhim, kalau kamu ngikuti terus apa yang mereka lakukan. Istilahnya kamu kalau mikiri orang-orang kafir terus, kamu yang akan hancur. Kalau kamu menforsir, istilahnya kamu sudah dakwah mentok, istilahnya semuanya dipakai sama Nabi, media dipakai, omongan dipakai, jiwanya dipakai, semuanya dikorbankan oleh Rasulullah untuk dakwahi orang-orang kafir. Tapi kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu yang akan hancur. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, dan kamu terus-terusan merasa kasihan kepada mereka karena mereka itu ndak beriman dengan perkataan-perkataan ini. Mereka ndak beriman dengan firman-firman Tuhan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala apa sih? Lakukan dakwah, istilahnya lakukan semuanya, tapi jangan terus-terusan kamu itu menfokuskan kepada orang kafir saja. Tapi ini loh, orang-orang yang sudah beriman ini loh, kembangkan mereka, pakai mereka, istilahnya gunakan mereka untuk menunjang dakwah agama Islam. Karena kalau misalkan kamu ngurusi mereka terus-terusan, hancur. Jadi ini sifat, istilahnya tasliyah ini juga apa, tasliyah itu hiburan dari Allah Ta'ala ini juga harusnya ada pada diri orang-orang yang berdakwah, pada diri orang-orang yang mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya kalau misalkan kamu itu istilahnya dakwah sama orang non muslim, dakwah kamu sama orang kafir, dakwah kamu sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi tidak usah nemen-nemen dipikiri, jangan terlalu kamu pikirkan, tapi pikirkan orang-orang yang sudah beriman kepada. Karena orang-orang yang semacam ini, mereka itu kalau misalkan cuman akan menyakiti dirimu, kayak yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kan dihancurkan sama orang kafir, dihancurkan hartanya, dihancurkan fisiknya, dihancurkan semuanya, mereka hancurkan. Nabi Muhammad dipedang, dicekik, ditindih, itu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu terus-terusan seperti itu, kamu yang akan hancur. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan wahai Muhammad, sesungguhnya, jadi hiburannya di dalam satu ayat itu tadi. Dan ini ternyata basicnya orang-orang yang berdakwah ini juga harus punya ini tadi. Selalu merasa kasihan. Selalu merasa kasihan. Kasihan kalau apa? Kasihan kalau orang-orang itu tidak kembali ke jalannya Allah. Kasihan kalau orang-orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu punya rasa yang semacam itu. Yang dikatakan di dalam salah satu kisah, Rasulullah itu pernah berdiri terus setelah itu nangis ketika ada satu jenazah lewat. Ketika ada satu jenazah lewat, ditanya sama para sahabat, "Ya Rasul, itu loh jenazahnya orang Yahudi. Itu loh jenazahnya orang Yahudi, kenapa kok engkau berdiri dan setelah itu menangis atas kepergiannya mereka?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku berdiri untuk menghormati, walaupun yang lewat ini orang kafir, walaupun yang lewat ini tadi orang non muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi malaikat mungkar nakir yang ada di kanan dan kiri mereka tetap beriman kepada Allah. Aku menghormati malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya dia. Aku menghormati
sesuatu yang penjaga-penjaga, malaikat penjaga yang dijagakan oleh Allah Ta'ala di sekitar si orang Yahudi tersebut, mereka juga beriman kepada Allah Ta'ala, maka aku menghormati kepada orang tersebut. Dan aku meneteskan air mata, aku menangis karena apa? Karena talifat minni nafsun, jadi lepas dariku satu jiwa yang harusnya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad setiap kali mandang orang, ya, yang dilihat dari orang-orang, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau laki-laki maupun perempuan, Nabi Muhammad itu satu-satunya pikirannya beliau adalah piye carane agar orang ini ikut bersamaku menuju surga. Gimana caranya agar orang-orang ini ikut bersamaku menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya agar orang-orang ini ikut patuh sama ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dicari sama Nabi. Nabi Muhammad tidak melihat mereka itu siapa, mereka itu jabatannya apa, mau laki, mau perempuan dan lain sebagainya. Sing penting piye carane agar mereka ini kembali kepada Allah Ta'ala. Sama persis dengan visi dan misinya setan. Sama persis. Setan itu juga tidak peduli, mau itu perempuan, mau itu laki, mau itu masih muda, mau itu sudah tua, mau pejabat. Piye carane biar mereka semuanya bersama aku di neraka. Piye carane biar kegigihannya itu sama. Gigihnya Nabi Muhammad sama gigihnya setan itu sama persis. Nah, jadi berarti gimana? Kalau orang tidak ngikuti Nabi Muhammad, berarti ngikuti setan. Kalau orang ngikuti setan, tidak mungkin ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kita tinggal milih aja. Makanya dikatakan di dalam neraka itu nanti Allah Ta'ala itu ada sidang. Karena saking banyaknya orang-orang yang mengatakan, ya Allah saya itu loh cuman ikut-ikutan, saya ikut orang Kristen, saya itu loh cuman ngikuti pendeta saya itu loh cuman ngikuti nenek moyang saya itu loh cuman ngikuti. Bahkan yang terakhir, yang paling banyak rata-rata semuanya sepakat, kita itu loh cuman ngikutin ajakannya setan. Kita minum khamar karena diajak setan, kami berzina karena diperintah sama setan, saya begini, semuanya. Jadi semuanya istilahnya demo kepada Allah Ta'ala karena mereka itu cuma ikut-ikutan kepada setan. Akhirnya setan itu didudukkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini yang pendemo ini diberdirikan, setelah itu setan-setan itu dikasih tempat duduk sama Allah Ta'ala. Tempat duduknya dari api tentunya, ya. Jadi tempat duduknya itu dari api, setannya dijejer-jejer, ya. Setelah dijejer-jejer, falamma qudiyal amr, dalam ayat itu kan ada. Jadi ketika perkara sudah diselesaikan, misalnya ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Setelah itu eker-ekeran ini yang ada di dalam neraka, yang di surga nggak mungkin eker-ekeran, ya. Karena semuanya di dalam kenikmatan ini. Piye caranya orang yang ada di dalam neraka ini pengen keluar? Siapa yang bisa mereka salahkan? Siapa yang bisa mereka seret untuk disalahkan sehingga mereka bisa selamat? Ya Allah, kita ini loh cuma diperintahkan sama setan-setan tadi. Apa katanya setan? Fa inni da'autukum. Saya cuma ngajak kalian. Fastajabtum. Kalian yang nerima ajakan saya tidak pernah ngikat kalian, ayo minum khamr, ayo berzina, ayo begini, ayo riba, ayo dusta. Pernah mereka ngikat kita untuk memaksa melakukan yang semacam itu? Enggak. Saya cuma ngajak dan kalian nerima dengan senang hati. Saya cuma ngajak dan kalian menerima dengan senang hati. Fama ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya ndak ngikat kalian, kalian juga ndak ngikat saya. Kamu yang ngikuti ajakan saya, dan sekarang saya dan kamu sama-sama berada di dalam neraka. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Nyapo gelem, salahe gelem. Kenapa kok mau? Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajak, siapa yang mau nerima yang akan dibawa ke dalam surga. Siapa yang mau ikut, mereka yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi sama, gigihnya sama. Gigihnya setan itu sama kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala laka bakhilun nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu a'lam bishawab.